kalau pernah mendengar azab yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Itu kan azabnya mengerikan itu ya. Jadi orang di atas, kemudian tanahnya diangkat, kemudian orangnya dibalikan, jatuh, kemudian ditimpa. Itu jadi adnal ardi, jadi bumi terendah di dunia. Makanya lautannya itu lautan mati, karena airnya itu tidak bisa tumpah ke tempat yang lebih tinggi, karena dia adalah lautan paling rendahnya. Itu aslinya tanah itu tidak paling rendah, tapi karena azab Allah, tanah yang dijatuhkan sedemikian kerasnya sampai terhimpit orang itu di dalamnya, dan kemudian menjadi legokan yang sangat tinggi, kemudian air laut jatuh kepadanya, kemudian menjadi lautan mati ini. Ini kan sesuatu yang sangat dahsyat sebenarnya. Ya, tapi adakah kemudian orang-orang sekarang sadar bahwa kalau dia melakukan dosa seperti dosanya Nabi Lut, kaum Nabi Lut, ya, apakah dia tahu bahwa kalau Allah mengazabnya bisa lebih pedih dari itu? Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang kafir ini tidak pernah belajar tentang bagaimana azab-azab umat terdahulu. Tidak pernah mereka memikirkan tentang apa yang pernah terjadi di dalam Al-Quran tentang azab-azab yang terjadi kepada umat-umat yang lalu. Jadi sayang juga. Ya, kalau kita, Allah sampaikan, ingatlah kepada Qarun, apa yang terjadi padanya. Allah mengatakan, ingatlah bagaimana ya Raja Namruz contohnya. Allah sampaikan semua dengan sangat detailnya. Ya, mereka karena tidak terbiasa mendengar azab-azab Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya yang mungkin sudah terlalu banyak revisian, sehingga kemudian mereka tidak pernah merasa bahwa mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Coba kalau kita tanya ya kepada diri kita, ada nggak ayat tentang azab Allah yang terjadi kepada manusia yang kita paham lebih dari 20 azab yang dalam Al-Quran? Contohnya kalau kita ingat azab Fir'aun, azab untuk Namruz, azab untuk Qarun, azab kepada mereka yang ingkar pada hari Sabtu, azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Nabi Soleh, kepada kaum Nabi Hud. Ada yang batu diturunkan, ada yang hujan sedemikian rupa, ada yang dengan sayhatau wahidah, dengan satu suara teriakan. Itu kalau kita pahami azab Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan itu yang menjadi rem bagi kita, jangan sampai di antara azab-azab yang kita baca itu terkena kepada kita, kan gitu. Nah, sedangkan mereka yang tidak banyak berbicara tentang azab-azab Allah yang terjadi kepada mereka, mereka mendustakan bahwa Allah akan mengazab mereka, karena mereka tidak tahu bahwa mereka akan diazab oleh Allah ketika mereka meninggalkan dunia, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja anak-anak yang sering mendengar tentang azab Allah, kan kadang-kadang ada cerita tentang bagaimana Allah menghisap Qarun contohnya. Ya, hisab Qarun itu dari ujung kakinya sampai ke ke dengkulnya, sampai ke perutnya, sampai kemudian Qarun dengan seluruh rumahnya, dengan seluruh hartanya dihisap oleh Allah. Itu kan disampaikan. Artinya bahwa di antara kita ketika mengingat hal tersebut, kita membayangkan betapa hebatnya kekuasaan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada kita agar kita takut kepada Allah. Ya, yang saya bayangkan itu kisah Nabi Soleh ya. Nabi Soleh itu hanya satu suara teriakan loh, sayhatam musbihin. Ya, jadi mereka sedang nyapu, sedang santai ya, ada yang mau pergi ke sawah, ada yang mau pergi kerja ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan satu suara, tapi sebelumnya sudah diberikan peringatan dengan warna kulit yang berubah-ubah kan. Ya, warna kulitnya berubah-ubah. Kata mereka, kenapa kulit kita jadi berubah gini? Ya, disebabkan kenapa? Karena mereka membunuh induk dari sapi yang merupakan mukjizat Nabi Soleh. Ya, mereka udah janjian ya. Nanti setengahnya ya, artinya dalam satu pekan itu setengahnya untuk onta air-air ini, setengahnya untuk kita. Kemudian ada yang tidak senang, ada yang benci, kemudian dibunuhlah itu onta itu. Ya, maka
Anaknya ini nangis, kemudian teriak-teriak sampai kedengaran Nabi Soleh. Nabi Soleh kemudian melihat bahwa mereka sudah mengingkari janji. Diperingatkan berkali-kali, tidak pernah mau mendengar. Akhirnya Allah rubah warna kulitnya. Merah, kemudian menjadi kuning, bahkan sampai hitam. Ya, mereka bilang, ini mah cuma fenomena alam. Ya, besoknya pagi-pagi mereka beraktivitas, kemudian Allah datangkan satu dentuman suara, semua saat itu meninggal dunia. Ya, jadi artinya kekuasaan Allah sedemikian hebatnya, mereka mengatakan itu kedustaan belaka. Ya, jadi itu di dunia ya, azab di dunia. Azab di akhirat sebenarnya lebih dari itu. Tapi mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan ancaman-ancaman itu datang kepada kami kalau memang engkau benar.